Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 dan pengisian form-form PPh pasal 21. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dika Nurita, NPM 20101040006, Anissa Nur Afifa, NPM 20101040025, Yeni Winatasari, NPM 20101040045, Martania Dwi Hapsari, NPM 20110104051, Nilna Sifa Zahro, NPM 20101040071. Yang pertama akan membahas perhitungan PPh pasal 21 akan dijelaskan oleh Anissa. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Contoh soal pertama, Retno pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran sebesar 200.000. Retno menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Retno dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari sebagai berikut. Gaji Retno sebesar 5.750.000. Pengurangan terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dikalikan dengan gaji 5.750.000, hasilnya 287.500. Dikurangi dengan iuran pensiun sebesar 200.000, hasilnya 487.500. Penghasilan neto sebulan dari total gaji 5.750.000 dikurangi dengan total pengurangan 487.500. Hasilnya 5.262.500. Penghasilan neto setahun dari penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 63.150.000. PTKP setahun, tadi kan Retno sudah menikah, tapi belum mempunyai anak. Jadi untuk wajib pajaknya sendiri 54 juta ditambah dengan 4.500 karena tambahan menikah. Hasilnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan total PTKP. Hasilnya 4.650.000. Pajak penghasilan pasal 21 terhutang dari penghasilan kena pajak setahun dikalikan dengan 5%. Hasilnya 232.500. Pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari dari total pajak penghasilan pasal 21 terhutang dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya 19.375 rupiah. Jadi untuk pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari, Ibu Retno membayar 19.375.000 rupiah. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun.
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Januari 2019, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Gaji 8 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 40.000, premi jaminan kematian 24.000, penghasilan bruto 8.064.000, pengurangan 1 biaya jabatan 5% dikali 8.064.000 sama dengan 403.200. 2. Iuran pensiun 200.000, 3. Iuran jaminan hari tua 160.000. Kemudian ditotal menjadi 763.200. Penghasilan neto sebulan yaitu 7.300.800. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali penghasilan neto sebulan yaitu 7.300.800 sama dengan 87.609.600. Kemudian PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000 menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 29.109.600. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 29.109.600 sama dengan 1.455.480. Jadi PPh pasal 21 bulan Januari 2019 adalah 1.455.480 dibagi 12 sama dengan 121.290. Untuk soal nomor 3, Joko statusnya tidak kawin. Ia bekerja pada PT Gandaria dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta dalam sebulan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2000 sekian, Joko memperoleh bonus sebesar 5 juta, sehingga pada bulan Maret tahun 2000 sekian, Joko memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 6 juta dan bonus sebesar 5 juta. Setiap bulannya, Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Kemudian, bila diminta menghitung PPh pasal 21 atas bonus, maka caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mencari PPh pasal 21 atas gaji dan bonus dalam penghasilan setahun. Gaji setahun adalah 12 kali 6 juta sehingga hasilnya 72 juta, ditambah dengan bonus 5 juta sehingga penghasilan bruto dalam setahun adalah 77 juta. Kemudian pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu sebesar 77 juta sehingga biaya jabatannya adalah 3.850.000. Kemudian ditambah dengan iuran pensiun dalam setahun, yaitu 12 kali 60.000 hasilnya 720.000 sehingga jumlah dari pengurangan tersebut adalah 4.570.000. Kemudian penghasilan neto dalam setahunnya sebesar 77 juta dikurangi 4.570 yaitu 72.430.000. Kemudian untuk PTKP-nya, karena status dia adalah tidak kawin atau belum kawin, maka PTKP-nya dihitung hanya untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 72.430.000 dikurangi 54 juta sebesar yaitu penghasilan kena pajaknya adalah 18.430.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah sebesar 5% kali 18.430.000 yaitu hasilnya 921.500. Langkah yang kedua adalah mencari PPh pasal 21 atas gaji setahun saja. Gaji dalam setahun tersebut adalah sebesar 72 juta dan kemudian pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari 72 juta, hasilnya adalah 3.600.000. Kemudian ditambah dengan iuran pensiun dalam setahun sebesar 720.000. Total pengurangannya adalah sebesar 4.320.000 sehingga penghasilan neto dalam setahunnya sebesar 67.680.000.
Kemudian PTKP-nya karena tidak kawin, maka dia PTKP-nya untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya yaitu 13.680.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya sebesar 5% dari 13.680.000 yaitu 684.000. Sehingga didapat PPh pasal 21 atas bonus tersebut adalah pengurangan dari hasil perhitungan kita sebelumnya, yaitu atas gaji dan bonus dalam setahun sebesar 921.500, kemudian dikurangi PPh atas gaji saja, yaitu sebesar 684.000, sehingga didapat PPh pasal 21 atas bonus tersebut adalah 237.500. From PPh pasal 21. 1. SPT masa PPh pasal 21. 2. Formulir 1721 1. 3. Formulir 1721 2. 4. Formulir 1721 3. 5. Formulir 1721 4. 6. Formulir 1721 5. 7. Formulir 1721 6. 8. Formulir 1721 7. 9. Formulir 1721 A1. 10. Formulir 1721. Bentuk formulir SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ditetapkan dengan peraturan ini sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1. 1. Induk SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Formulir 1721. 2. Daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya. Formulir 17211. 3. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, tidak final, dan atau pasal 26. Formulir 17212. 4. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, final. Formulir 1721 3. 5. Daftar surat setoran pajak SSP dan atau bukti pemindah bukuan PBK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Formulir 17214. 6. Daftar biaya. Formulir 17215. Bentuk bukti pemotongan PPh pasal 21 yang merupakan dokumen pendukung dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ditetapkan dalam lampiran 2. 1. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, tidak final atau pasal 26. Formulir 17216. 2. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, final. Formulir 17217. 3. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Formulir 1721 A1. 4. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara dan pensiunannya. Formulir 1721 A2. Yang pertama adalah induk SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 atau formulir 1721. Di dalam formulir ini terdapat identitas pemotong, objek pajak final, lampiran, pernyataan dan tanda tangan pemotong.
Berikut adalah lampiran formulir 17211 dan 17212. Di dalam formulir 17211 terdapat kolom 1 adalah nomor, kolom 2 NPWP, kolom 3 nama, kolom 4 adalah nomor dari bukti pemotongan, kolom 5 adalah tanggal dari bukti pemotongan, kolom 6 kode objek pajak, kolom 7 jumlah penghasilan bruto, kolom 8 PPh dipotong, kolom 9 masa perolehan penghasilan, kolom 10 kode negara domisili. Formulir 17212 kolom-kolomnya hampir sama dengan formulir 17211. Hanya perbedaannya di dalam formulir 17212 tidak terdapat masa perolehan penghasilan. Formulir 17213 hampir sama dengan formulir 17212, hanya dikurangi kode negara domisili. Formulir 17214, kolom 1 yaitu nomor, kolom 2 kode akun pajak, kolom 3 kode jenis setoran, kolom 4 tanggal SSP atau bukti PBK, kolom 5 NTPN atau nomor bukti, kolom 6 jumlah PPh di setor, kolom 7 keterangan. Formulir 17215. Terdapat perincian-perincian yaitu 1. Gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, tunjangan hari raya, dan lain-lain. 2. Biaya transportasi. 3. Biaya penyusutan dan amortisasi. 4. Biaya sewa. 5. Biaya bunga pinjaman. 6. Biaya sehubungan dengan jasa. 7. Biaya piutang tak tertagih. 8. Biaya royalti. 9. Biaya pemasaran atau promosi. 10. Biaya lainnya. Di dalam formulir 17216 terdapat A. Identitas penerima penghasilan yang dipotong, B. PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong, C. Identitas pemotong. Dan di bawahnya terdapat kode objek pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26. Dalam formulir 17217 terdapat A. Identitas penerima penghasilan yang dipotong, B. PPh pasal 21 yang dipotong, C. Identitas pemotong, dan terdapat kode objek pajak penghasilan pasal 21 final. Dalam formulir 1721A1 terdapat A. Identitas penerima penghasilan yang dipotong, B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21, yaitu terdiri dari penghasilan bruto serta tunjangan dan honorarium. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, penghitungan PPh pasal 21. Dan C. Identitas pemotong. Berikutnya adalah formulir 1721A2. Terdapat A. Identitas penerima penghasilan yang dipotong, B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21, C. Pegawai tersebut dipindahkan atau pindahan atau baru atau pensiun, D. Tanda tangan bendahara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.